warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar? Bu Irma harap kalian baik-baik saja. Sebelumnya Bu Irma ucapkan selamat bagi anak-anak yang sudah naik ke kelas 8 ke jenjang selanjutnya. Baik anak-anak, pada materi kali ini kita belajar bab 1 tentang memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Anak-anak, kompetensi dasar pada materi kali ini 3.1 menelaah Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Tujuan pembelajaran pada materi ini 1. Menjelaskan arti kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai bangsa dan negara Indonesia dengan benar. 2. Mendeskripsikan makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup dengan benar. Sekarang Bu Irma tanya, apa sih Pancasila itu? Pasti kalian sudah mendapatkannya dari bangku SD. Sekarang Bu Irma ingin mengulang lagi. Ada yang masih ingat apa itu Pancasila? Ya, oke. Istilah Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yakni kata panca artinya 5 dan sila artinya sendi atau asas. Jadi, Pancasila merupakan 5 dasar yang berisi pedoman atau tingkah laku yang penting dan baik. Oke, di sini Bu Irma akan menjelaskan fungsi dan peranan Pancasila. Ada 7 anak-anak. Baik, sekarang kita bahas satu persatu fungsi dan peranan Pancasila. Yang pertama adalah Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, yakni berfungsi agar Indonesia itu tetap hidup dalam jiwa Pancasila itu sendiri. Yang kedua, anak-anak, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, berfungsi sebagai hal yang dapat memberikan corak khas dan menjadi pembeda antara bangsa kita dengan bangsa yang lainnya. Yang ketiga anak-anak, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Di sini berfungsi bahwa Pancasila itu sebagai hukum yang berlaku di Indonesia. Jadi, semua hukum harus tunduk dengan Pancasila, tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Oke, sekarang fungsi yang keempat yakni Pancasila sebagai perjanjian luhur. Berfungsi dan disepakati melalui sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 dan merupakan kesepakatan bersama seluruh rakyat Indonesia. Mari kita lanjut yakni fungsi yang kelima, yaitu Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Berfungsi menciptakan rakyat yang adil dan makmur seperti yang tertuang pada pembukaan UUD 1945 alinea kedua. Oke, sekarang fungsi yang keenam yakni Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang terakhir anak-anak, fungsi ketujuh yakni Pancasila sebagai moral pembangunan, bahwa Pancasila itu dijadikan sebagai kerangka, acuan, tolak ukur dari tujuan pembangunan nasional. Baik, kita lanjut materi berikutnya yakni perhatikan ilustrasi di bawah ini. Anak-anak, jika kita akan membangun sebuah rumah, bangunan apa ya terlebih dahulu akan kita bangun anak-anak? Ada yang tahu? Oke, ya betul sekali. Pertama-tama kita harus membuat pondasi terlebih dahulu. Setelah pondasi itu jadi, baru kita akan membuat apa? Nah, membuat tiang penyangga. Tiang penyangga terlebih dahulu agar bangunan itu bisa berdiri tegak. Kemudian setelah tiang, apa anak-anak? Yang terakhir, nah bangunan yang terakhir yaitu atap sebagai penutup. Penutup dan pelindung dari segala macam bahaya.
Oke, anak-anak, di sini kalian perhatikan di dalam bangunan rumah ini ada istilah-istilah ini, tulisan ini ya, diperhatikan. Yang pertama, yang sebagai dasarnya adalah Pancasila, yang sebagai tiang Bu Irma ibaratkan NKRI. Kemudian tiang satunya UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan sebagai atapnya yakni Bhinneka Tunggal Ika sebagai pemersatunya bangsa. Bangsa kita kan beragam ya anak-anak. Oke. Dari 4 ini anak-anak dapat kita sebut sebagai 4 pilar kebangsaan. Apa anak-anak? 4 pilar kebangsaan. 4 pilar ini meliputi 1. Pancasila, 2. NKRI, 3. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan yang keempat adalah Bhinneka Tunggal Ika yang merupakan satu kesatuan utuh dalam pembangunan bangsa Indonesia. Oke, sekarang apabila dari bangunan rumah ini anak-anak, sebuah pondasinya akan Bu Irma ambil. Bagaimana bisa membayangkan kalau bangunan ini pondasinya Bu Irma ambil? Apa yang terjadi? Oke, betul sekali. Nah, jika bangunan tersebut pondasinya Bu Irma ambil, maka bangunan tersebut akan hancur, luluh lantak, tak berbentuk, lebur. Ya, oke. Pancasila tadi kan sebagai dasar. Jika dasarnya tidak kokoh, tidak kuat, maka bangsa tersebut akan mudah terombang-ambing, akan mudah terpengaruh bangsa lain karena tidak ada patokannya anak-anak, tidak ada yang dijadikan sebagai acuan negaranya. Oleh karena itu Pancasila sangat penting sekali sebagai dasar negara Indonesia. Kita lanjut. Agar suatu bangsa bisa berdiri diperlukan dasar. Nah, yang jadi pertanyaan, apa sih dasar negara itu? Ya, oke. Apa dasar negara kita anak-anak? Nah, betul sekali. Mari kita bahas. Nah, ini dasar negara adalah dasar atau fondasi, di mana fondasi tersebut berupa cita-cita, acuan, dan tujuan yang akan dicapai suatu negara. Sekarang kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, yakni sebagai sumber dari segala sumber hukum negara, sehingga Pancasila ditempatkan sebagai dasar sekaligus filosofis bangsa yang mana materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Akibat jika tidak memiliki dasar negara. Nah, negara tersebut akan cenderung goyah tanpa adanya penopang utama bangsa. Dan tanpa adanya dasar negara, sebuah bangsa tentu tak memiliki landasan dalam penyelenggaraan suatu negara. Oke, nah sekarang lanjut lagi. Pada materi selanjutnya, tahukah kamu apakah itu pandangan hidup? Apa anak-anak? Pandangan hidup? Oke. Betul, pandangan hidup bangsa adalah yang sering kita sebut dengan way of life. Pegangan hidup, pedoman hidup yang digunakan sebagai petunjuk dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia yang dijiwai oleh nilai-nilai luhur Pancasila. Oke. Sekarang akibatnya jika tak memiliki pandangan hidup, jika suatu negara itu tak memiliki pandangan hidup, apa yang akan terjadi anak-anak? Oke. Suatu bangsa akan terombang-ambing dalam menghadapi berbagai persoalan yang timbul, baik persoalan tersebut dari dalam sendiri maupun persoalan dari luar bangsa, karena sebuah negara tidak memiliki arah. Jadi bangsa tersebut tidak memiliki patokan, intinya tidak memiliki patokan, sehingga
tak tahu mau dibawa kemana bangsa ini. Apa tujuannya bangsa ini tidak akan jelas anak-anak. Oke. Nah, sekian dan terima kasih anak-anak pembelajaran hari ini. Kita lanjutkan pembelajaran bab selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.